Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Astari A dengan NIM 2202060082. Di sini saya akan memaparkan artikel yang sudah saya review, yaitu artikel pertama, konsep manajemen kelas, masalah dan pemecahannya by Ahmad Salabi. Berdasarkan latar belakang, manajemen kelas dan manajemen pendidikan memiliki hubungan yang bersifat substansi. Manajemen kelas merupakan substansi dari manajemen kurikulum, sedangkan manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen pendidikan. Oleh karena itu, manajemen kelas juga merupakan substansi dari manajemen pendidikan. Dari segi konsep manajemen kelas, pertama, manajemen kelas dipandang sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa agar tidak melanggar tata tertib belajar di kelas. Yang kedua, manajemen kelas didasarkan atas pandangan yang bersifat permisif. Yang ketiga, manajemen kelas didasarkan atas prinsip-prinsip pengubahan tingkah laku. Yang keempat, manajemen kelas dipandang sebagai proses penciptaan iklim sensasi emosional yang positif. Kelima, manajemen kelas tindakan kelas bertolak dari pandangan bahwa kelas merupakan sistem sosial. Dari segi tujuan manajemen kelas, tujuan umum kegiatan manajemen kelas adalah untuk mencapai kondisi kelas yang kondusif bagi produktivitas kegiatan pembelajaran. Kondisi kelas yang dimaksud meliputi aspek 1. Disiplin siswa, 2. Iklim sosial kelas, 3. Iklim sosial emosional dan lingkungan fisikal kelas. Efektivitas dan produktivitas kondisi kelas dapat diukur berdasarkan kriteria 1. Kelancaran, kemudahan, dan kegairahan proses belajar anak. 2. Keoptimalan hasil belajar yang dicapai anak. Berdasarkan metode ilmiah, iklim sosial kelas mengembangkan dan mempertahankan keeratan hubungan sosial dan kerjasama kelas secara harmonis. Tugas manajemen kelas adalah mendorong timbulnya iklim kelas yang positif dengan jalan mengembangkan aturan-aturan atau tata tertib kelas, mendorong tumbuhnya kebersamaan anggota kelas dan menghindari konflik yang dapat memicu timbulnya pencegahan anggota kelas, menumbuhkan rasa percaya dan saling menghormati. Untuk menghindari timbulnya prasangka-prasangka sosial yang negatif, mengembangkan sikap toleransi tenggang rasa terhadap sesama anggota kelas. Dari segi fungsi manajemen kelas, fungsi manajemen kelas meliputi 1. Fungsi pengembangan, 2. Pengendalian, dan 3. Fungsi penyembuhan. Fungsi pengembangan adalah fungsi manajemen kelas di mana secara proaktif guru merencanakan dan melaksanakan seperangkat kegiatan pembelajaran yang berlangsung dengan lancar, tertib, efektif, dan produktif. Menurut objek penelitian, problema kelas yang mungkin dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran, misalnya masalah anak berbicara di kelas saat guru menerangkan, masalah anak bertengkar saat belajar berlangsung, dan anak yang melucu saat di kelas. Kedua, jenis gangguan tersebut saling berkaitan satu sama lain dan pada hakikatnya dibedakan dalam 4 kategori, yakni gangguan disiplin, iklim sosial emosional, dan gangguan fisik. Berdasarkan hasil penelitian, dalam proses pembelajaran di kelas ada beberapa teknik pengubahan dan pembentukan tingkah laku yang diterapkan guru untuk memecahkan masalah iklim pembelajaran. Teknik-teknik tersebut yaitu 1. Teknik penguatan, 2. Teknik hukum, 3. Penghargaan. Teknik penguatan meliputi penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif difungsikan untuk meneguhkan perilaku yang dihendaki, sedangkan penguatan negatif difungsikan untuk meneguhkan proses pengubahan perilaku ke arah yang dihendaki. Selanjutnya, saya akan mereview tugas artikel 2, konsep manajemen kelas dan implikasi dalam pembelajaran by Sun Haji. Berdasarkan latar belakang, pengelolaan kelas merupakan bagian integral dari kemampuan profesional yang dimiliki oleh seorang guru. Mengelola kelas merupakan salah satu keterampilan dasar
mengajar yang bertujuan untuk mewujudkan dan mempertahankan suasana pembelajaran yang optimal. Artinya, kemampuan ini kondisi yang menguntungkan, menyenangkan peserta didik dan menciptakan disiplin belajar secara sehat. Kedua, berdasarkan tujuan penelitian, tingkah laku dapat terjadi karena adanya interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Jacksna menjelaskan bahwa terjadinya perubahan tingkah laku tergantung dua faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam yang mempengaruhi belajar siswa adalah keadaan kondisi jasmani dan rohani siswa, termasuk faktor jasmani atau aspek fisiologis, sedangkan faktor dari luar yang mempengaruhi belajar siswa meliputi faktor lingkungan dan non-sosial, termasuk faktor sosial seperti guru dan teman sekolah. Faktor non-sosial seperti gedung sekolah, letak geografis sekolah, lingkungan keluarga, cuaca, dan waktu belajar yang digunakan. Ketiga, berdasarkan metode penelitian, dalam kegiatan pembelajaran terdapat aktivitas mengajar guru dan belajar peserta didik antara aktivitas mengajar guru dan kreativitas. Berdasarkan konsep manajemen kelas dan implikasinya dalam pembelajaran. Perlunya kemampuan mengelola kelas yang dimiliki oleh seorang guru karena pembelajaran adalah proses membantu siswa belajar yang ditandai dengan perubahan perilaku baik dalam aspek kognitif maupun psikomotorik. Dampaknya pembelajaran dapat dibedakan ke dalam bentuk langsung atau proses interaksi guru dan peserta didik, antara peserta didik dan dengan iklim atau suasana belajar yang dikembangkan. Hal ini diperlukan supaya sistematik yang berkaitan dengan pengembangan lingkungan belajar yang diciptakan oleh guru agar tujuan pembelajaran tercapai. Keempat, berdasarkan konsep manajemen kelas dan implikasinya dalam pembelajaran, yaitu perlu kemampuan mengelola kelas yang dimiliki oleh seorang guru karena pembelajaran adalah proses membantu siswa belajar yang ditandai dengan perubahan perilaku baik dalam aspek kognitif maupun psikomotorik. Dampak pembelajaran dapat dibedakan dalam bentuk langsung atau proses interaksi antara guru dan peserta didik, antara peserta didik dengan iklim atau suasana belajar yang dikembangkan. Hal ini diperlukan supaya siswa sistematik yang berkaitan dengan pengembangan lingkungan belajar yang diciptakan oleh guru agar tujuan pembelajaran tercapai. Berikutnya, berdasarkan berbagai pendekatan teknik disiplin dan kontrol kelas. Menurut Biggs and Telfer, guru dapat memilih pendekatan yang berada pada dua kubu yang bersifat ekstrim, yaitu antara high structure education dengan low structure education. Yang pertama, bagian A, high structure education. Suatu keputusan yang ditekankan pada aturan guru dalam menciptakan lingkungan belajar. Di sini siswa relatif sedikit diberi pilihan, oleh karena itu aturan-aturan yang berasal dari siswa pun relatif sedikit. Bagian B, low structure education. Siswa diberi banyak pilihan dan kesempatan dalam menentukan pengalaman belajar yang akan diperolehnya melalui otonomi yang maksimum. Selanjutnya saya akan mereview artikel 3 yang berjudul Manajemen Perilaku Kelas Solusi Kesalahan Umum dan apa yang harus dilakukan. Kesalahan 1, yaitu mendefinisikan perilaku buruk dari tampilannya. Saat mencoba mengubah perilaku buruk, kita sering mendeskripsikannya hanya dengan tampilan saja. Misalnya berteriak, memukul, keluar dari tempat duduk. Mendefinisikan perilaku buruk dari tampilannya hanya memberi kita gambaran yang tidak lengkap tentang perilaku tersebut. Itu memberitahu kita sedikit tentang mengapa itu terjadi dan tidak banyak membantu dalam upaya perubahan perilaku kita. Untuk mengembangkan strategi lebih baik untuk mengelola perilaku buruk, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apa fungsi dari perilaku buruk ini, atau lebih sederhananya, apa yang diperoleh siswa dari perilaku buruk ini. Meskipun perilaku buruk siswa kami tampaknya terjadi tanpa alasan, mereka memiliki tujuan. Jika tidak, mereka tidak akan terjadi. Kesalahan 2, bertanya, mengapa Anda melakukan itu? Fungsi dari perilaku adalah tujuan melayani siswa, yaitu
apa yang siswa dapatkan dari itu. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, sebagian besar perilaku buruk melayani fungsi mendapatkan atau menghindari. Untuk menentukan fungsi perilaku, kita perlu mempelajari apa yang terjadi di kelas sebelum dan sesudah perilaku itu terjadi. Prosedur pengumpulan informasi ini disebut penilaian fungsional. Bagan antesenden, perilaku, konsekuensi dapat digunakan sebagai alat penilaian fungsional. Bagan ABC memiliki 3 kolom tempat kami merekam perilaku apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Kesalahan 3, ketika pendekatan tidak berhasil, cobalah lebih keras. Ketika pendekatan manajemen tidak berhasil, kecenderungan pertama. Kesalahan 3, ketika pendekatan tidak berhasil, cobalah lebih keras. Ketika pendekatan manajemen tidak berhasil, cenderung pertama kita adalah berusaha lebih keras. Masalahnya adalah kita paling sering berusaha lebih keras secara negatif. Kami membuat pernyataan yang tidak setuju dengan keras, meningkatkan konsekuensi negatif atau menghapus lebih banyak hak istimewa. Ini tidak melakukan apapun untuk mengajarkan perilaku yang sesuai. Alih-alih sikap negatif kita menghasilkan hubungan siswa dan guru yang terganggu dan meningkatkan kemungkinan siswa kita merasa kalah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.